Dulu-dulu, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM 4 RRI Palembang. Iya baik dulur-dulur, kalau ngomongin soal Palembang ini tentu dengan ragam kuliner tradisional yang sudah sangat melekat ya di lidah kita wong Palembang dan bahkan di daerah lain pun makanan atau kue tradisional Palembang ini sudah sangat dikenal juga nih Bang Cebice. Hadir pada saat lebaran, pada saat kita punya acara adat kayak pernikahan, biasanya kue tradisional atau kue basah ini selalu diketengahkan, selalu menjadi menu andalan ya dan menu khasnya. Tentunya sampai dengan saat ini juga pegiatnya itu masih sangat banyak di Palembang dan termasuk untuk di siang kali ini di teras UMKM edisi Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ini Cak Ilham sudah bersama dengan salah satu pemilik dari Dapur Lilik yaitu yang punya usaha di bidang kue basah tradisional. Kita coba kenalan dulu yuk. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Selamat siang Bang Ilham. gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. sehat. Ini kali pertama ya kayak yang bertandang ke sini. Iya. Atau sebelumnya pernah? Belum? Belum. Belum ya. Baru kali Oke. ini. Kita kenalan dulu ini ada Boleh, Ces boleh. Septi Mulyaningsih. Iya. Ini nama aslinya ya, Bu ya. Nama aslinya. Nama Dapur Lilik ini terinspirasi dari mana tuh? Dapur Lili ini sebetulnya namanya tuh Lili itu nama panggilan. Oh, nama panggilan Iya. keseharian. Nama panggilan keseharian di keluarga. Hmm. Dulu waktu masih kecil itu Mbah Buyut ya. Oh, Mbah Biasa kita Buyut. orang Jawa suka panggil saya itu kilik Oh, ya. jadi lengket di situ Jadi ya. lengket, jadi dikasih sama Mbak itu panggilannya Lili. Oh, Jadi jadi antara nama asli dengan nama panggilan tuh kalau kata kita tuh ini jauh. panggilan sayang kayak itu Panggilan ya di kesayangan, keluarga ya. kayak itu. Betul, Jadi betul. pakailah nama Lili itu Iya, tadi. ada Aduh. panggilan lagi. Dan ini tadi disampaikan oleh siapa nih kita panggil Cek Septi atau Cek Lili? Boleh, Septi boleh, Aha. Lili boleh. Kalau Cek Septi Dewe ini katanya tadi asli wong Jawa. Asli orang Jawa. Wong Jawa Madiun. tapi pintar bikin kue bahasa tradisional Palembang ya. Alhamdulillah. Ini pasti ada cerita menariknya juga nih di belakang ini. Tadi disampaikan oleh Mbah. Mbah itu memang asli Jawa juga Mbak atau itu Palembang? Jawa. Jawa asli ya. Jawa Timur Madiun. Madiun. Mbah yang pertama kali mengelola bisnis ini Enggak. atau yang membuat kue basah ini, Dak? Enggak, bukan. Sebenarnya kalau ilmunya itu dari mama. Oh, dari mama. Mama itu kan dia punya resep, buku resep kue-kue Palembang, khas Palembang. Oke. Tapi yang punya cerita itu khususnya itu yang lapis legit. Oh, yang lapis legit. Lapis Kenapa tuh? legit. Lapis legit ini ceritanya seru nih. Aha. Jadi papa itu kan orangnya paling nggak suka Yang kalau manis? misalnya enggak Oh, kalau bukan. beli kue-kue itu dia Oh. nggak suka beli kue-kue basah Harus itu bikin. harus bikin. Hmm. Jadi kami dari kecil itu udah dari SMA itu udah diajarin mama untuk bikin kue. Jadi kalau Pada saat itu masih usia masih SMA, SMA, SMP, aha. SMA, tapi yang sudah mulai rutin tuh mulai dari SMA. Jadi setiap Lebaran itu papa itu harus kue itu kita bikin sendiri, nggak boleh beli. nggak boleh ada yang beli. Nggak boleh beli. Aha. Jadi ceritanya lapis legit ini saya pernah bikinnya itu dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Waduh, Di 12 jam. Itu 12 berhasil jam. buatnya atau malah justru Nah, jadi itu kacau? gagalnya itu pasti waktu di tengah-tengah itu dia ada mentah ya, rasanya itu mentah. Panggangannya Waktu- kurang ya? Panggangannya kita pakai waktu itu masih pakai open listrik. Oke. Masih open listrik. Jadi pas waktu mau potong di hari Lebaran, udah capek nih 12 jam nih. Ini tahu masih mentah. Habis itu kitanya demam kan? Oh Karena, iya. Karena lumayan lama tuh lumayan 12 jam di lama kan. dapur tuh. Pas waktu dipotong, itu mentah di bagian tengahnya gitu. Udah karena saya sifatnya mencari ilmu, jadi menikahlah dengan
Oh, orang Palembang. Oh, Palembang, iya iya, kebetulan tapi jodohnya dapat orang Palembang ini nih. Palembangnya Cina, Cina Hmm. Palembang. Mhm. Jadi pas waktu main ke rumah mertua, Mhm. mertua ini lagi bikin lapis legit, Kebetulan lagi buat lapis lagi lagi lapis juga. legit Kayaknya langsung juga. nyambung itu ya. Tapi karena pas umur kita masih muda, jadi kalau mau nanya sama mertua itu kan Agak maju kadang-kadang mundur nih. maju mundur, Takutnya takut kaki ini dicugai, uang lagi sibuk juga nanyo-nanyo kayak itu. dikasih nggak, cuman maling ilmu, Bang Oke. Ilham, Mhm. diliatin mama bikin kue gitu kan. Heeh. Ya, sambil tanya-nanya dikit, ma ini berapa, ini 30. Aha. Oh, semua putih telur mah, enggak, cuman kuning. Ya karena uang lagi sibuk kan, kita sibuk Mm-mm. juga nanyo itu. Iya. Untung beda kata yang melayang di situ. Jadi dijawab Heeh. mama itu Mhm. seperlunya kan. Oke. Mungkin takut ngasih ilmu atau Heeh. apa, tapi alhamdulillah eh, semua yang disiapin mama itu dicatat langsung di sini, Oh, langsung Bang. diingat. Langsung Karena kan diingat. memang daya tahannya ini nian ya kalau di zaman-zaman Heeh, SMA tuh zaman lagi dulu kan kenceng nian masih tuh. masih umur 25, Waduh. 26 gitu Aha. kan. Jadi udah dicatat diri nih sampai pulang ke rumah Langsung praktek. langsung praktek Aha. sama mah tolong beliin bahan kue untuk Mhm. lapis legit mah. Yakin nih Dapat kata dari mamanya. mana? Kesambet di mana nih katanya tiba-tiba langsung pengen. Bismillah bilang gitu kan cerita. Akhirnya dibeliin mama ini bahan lapis legit ini kan. Udah dibeliin, dicoba langsung Aha. dicoba. Alhamdulillah sampai sekarang Sudah resepnya masih hafal, berlaku, sudah di luar hafal di kepala luar tuh cara kepala. pembuatannya. Sangat-sangat berterima Waduh. kasih dengan mertua. Jadi Cek Sepri ini tipikalnya yang tidak pantang menyerah ya. Tidak pantang nyerah. Gagal sampai Gagal, terdemam itu nah. Tapi tetap pengen nyoba gitu. benar. Tapi kalau dari tema kita ini dari dapur nenek sampai saat ini generasi masa kini tetap menjalankan. Ya, Artinya dulu nenek yang memang sudah menekuni bisnis di kue bahasa tradisional ini Cek Septi. kalau nekunin enggak, karena mama itu kan sifatnya untuk makan sendiri. Oh ya, Tapi untuk konsumsi keluarga lah ya. Kalau saya memang udah dari SMA udah bikin kan, jadi memang Oh. udah dari SMA itu kita sudah promosi dengan keluarga, dengan teman-teman. Jadi mulai sudah bisa bikin kue, saya udah mulai bisnis kue ini sampai sekarang. Wah, itu Gitu. dari SMA tuh. Dari SMA. Apa sih yang tertanam di dalam mindset Cek Septi pada saat usia SMA biasanya kan apalagi gadis kan. Masa tuh kayaknya masih belajar gitu. Benar. Terus juga belum lagi dengan dunia-dunia cintanya kan biasanya SMA tuh lagi anget-angetnya percintaan itu. Jadi fokus untuk bisnis tuh kayaknya udah ada waktu lagi tuh. Tapi Cek Septi malah justru punya semangat di situ memulai langkah bisnisnya di usia yang sangat muda tuh kenapa tuh? Pas kebetulan memang hobi masuk ke dapur, Bang Oh, Ilham. eh, Karena baik papa ataupun mama kurang hobi yang namanya makanan itu beli. iya. Apalagi papa paling kalau kue itu dia nggak mau beli. Mhm, Mama karena juga kayak gitu uang kan. tua kita zaman dulu Cek Septi Zaman ya dulu enak dia masak. malah masak katanya murah banyak. Daripada murah banyak. Padahal repotnya kan. Rumah-rumah kan dapat makan. Tapi tidak aja sih kalau memang kita sudah hobi, benar. sudah menjadi kebiasaan, ini pasti akan ke generasi atau ke turun-temurun kita tuh pasti akan mengikuti juga kayak itu kan. Tapi kalau secara serius untuk dapur Lili ini, tercetusnya dari kapan tuh mulai bisnisnya jalan? Kalau nama dapur Lili itu di tahun 2000 Mhm. apa Covid ya? Oh pada saat COVID? Covid ya. Covid. Kalau dulu kan nggak ada nama kan, cuman bikin-bikin kita kirim. Pas kebetulan ada teman-teman di Bandung sama di Jakarta, dia reseller. Oh resellernya. Reseller. Jadi dia ngambil dari kita, terus nanti dia ditawarinnya lagi ke daerah sana. Jadi kalau untuk Lebaran itu bisa sampai memang dibatasin kan, karena saya tidak ambil tenaga dari luar. Oh iya. Cuman kita kondisikan ke anak-anak. Jadi anak-anak itu dia dapat ilmunya, dapat uangnya. Dapat uangnya juga, bantu mamanya Bantu juga. mama juga, Jadi kan? berkanian itu kan. Jadi setiap Lebaran itu saya batasin sampai cuman 100 loyang. Wah itu 100 loyang itu bikinnya mana itu kan? Karena kita bahannya itu premium dan tidak pakai pengawet, jadi 5 hari atau 6 hari sebelum Lebaran itu baru bikin. Wah jadi freshnya Fresh, gitu. Jadi kalau kirimnya ke Surabaya atau ke Bandung itu kan jadi tergantung apa ekspedisi kan. Itu. Ekspedisi, tapi untuk pemakuman biar jangan sampai Ada ini rusak perusak kan, di jalan. perusakan, karena yang sifatnya kayak
Maksuba, kojo. Karena bahan-bahannya Ya, kayak pakai maksuba, telur kan. yang pakai telur maksuba kayak 8 jam Hmm. itu agak sedikit identik lebih rawan, Rentan kan, rentan karena kalau daya dia tahannya kena tuh. panas, karena tetesan air uapnya itu dia bisa berlendir. Udah, sudah langsung rusak gitu kan. Langsung jamur. Kalau di dapur Lili ini kue basahnya ada kue apa be nih Cek Septi? Kalau dulu baru yang lama-lama itu cuma batas apa namanya terapis legit, maksuba, kojo, 8 jam. Oh, ada juga 8 jam ya? enggak. Nah sekarang semenjak ada tulisan dapur Lidi itu kita kombinasi. Oke. Ada lapis legit durian, ada engkak durian. Oh, jadi tambah lengkap ya? Ada kojo durian. Waduh. Terus ada juga ini lapis legit keju atau lapis keju, engkak keju. Sekarang sudah lebih dikombinasi, lebih banyak varian ininya. Jadi ini Mance Bice yang lagi monitor kami ataupun juga yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube Pro 4 Palembang, ini kayaknya menjadi solusi nian ya untuk yang males-malesan karena membuat kue basah ini konon katanya butuh kesabaran nian tuh. Kesabaran seperti kayak lapis legit. Lapis legit tuh kalau nggak kita karena udah pakai filling. Takarannya Dia tuh kita bisa- kayak udah takarannya itu. udah, jadi waktu lihat kita potong lapis-lapisan itu hampir sama gitu kan. Sama juga kayak maksuba ataupun kojo dia kita udah ada takarannya sendiri kan. Oke, jadi sudah ditakar ke masing-masing itu, terutama untuk bahan bakunya juga ini Cek Septi ini memang beli pada saat ada pesanan kayak itu Iya, kan. baru Jadi tidak ada kate yang di stok kayak itu Mas Ada yang Bice. di stok. Jadi fresh nih tuh. Pressnya. Cara untuk pemasarannya bagaimana nih sejauh ini untuk dapur Lili? Kalau sejauh ini sih mungkin yang untuk rutinitasnya itu di Lebaran. Pada saat Lebaran tuh momennya. Terus kalau misalnya ada yang momen antar-antaran, Iya. lamaran, atau ada yang acara mau yasinan, ya bisa disiapkan minta bikinkan kue. Oke. Jadi walaupun tidak Lebaran harian pun masih ada yang pesan. Masih ada. Karena kalau makanan Palembang ini kan kalau dimakan sehari-hari rasanya Kurang tepat tuh. tambah manis. Nah, Yang pertama mahal bahan bakunya karena ya sesuai juga dengan rasanya dengan kuenya juga Mance Bice. Ini kue mewah juga sih kalau kita nyebutnya kan. mewah ini. Sepotong sedikit begitu harganya sudah hitungannya sudah bikin rumit ya. Iya. Cek Septi ya karena bahan baku terkadang naik, terkadang turun kayak itu kan. Kayak telur tuh apalagi tuh. Ya, telur. Penggunaan bahan baku ini Cek Septi biasanya itu tadi yang kita sampaikan beli pada saat ada pesanan gitu kan. Dan proses pembuatannya juga Hamin berapa tadi? Hamin 6. Hamin 6 itu baru digawe ke kata nama Cek Bice. Tapi kalau yang membuat beda kue basah di dapur Lili dengan kue basah lainnya apa nih? Ada enggak sih? Walaupun sebenarnya kue basah sama baik ya. Sama baik. Tapi yang mengspesialkannya mungkin. Bahannya kali ya. Bahannya Oh, dari itu. dulu saya pakai premium. Oke, konsistennya premium Konsisten ya. Premium. Terus tidak pernah merubah resep. Nah, itu. Jadi walaupun kita harga naik, telur naik, tepung naik, saya tetap dengan Resep itulah. Tidak Dengan dikecilkan, tidak takaran dibesarkan itulah, itu dengan kan. bahan itulah, tetap yang itulah. Nah, itu Mance mungkin Bice. kalau di luar kan mungkin dengan harga semua naik kan mungkin takaran dikurangin Iya. atau ditambah-tambah lagi dengan bahan-bahan lain seperti kayak masuba. Masuba itu kan kadang-kadang pada saat kita makan itu ada kayak getir di lidah. Itu kan mungkin menteganya bisa pakai dia mentega kiloan. Oh iya. Atau dicampur dengan apa namanya itu Butter nih ya. Oh, ada. Oh, bisa. Campur agar atau dicampur Nah, dengan ini. tepung hangkue. Tapi kalau saya khusus telur, susu sama ini gula. Nah, itu. Jadi kita dapat Tidak ilmu. pernah berubah, nggak pernah berubah. Rasanya karena ini nian, dijago nian Cek Septi ya. Jagonian, Jadi Mance Bice itu tadi sedikit edukasi ataupun juga ilmu pengalaman yang disampaikan oleh Cek Septi bahwa kalau di lidah itu sudah beda artinya bahannya perlu Perlu di ini. ini sedikit ya Mbak itu. Nah, Sedikit, apakah iya, pakai yang tadi disampaikan itu dia ada rupa ada rego juga Mbak itu Cek Septi ya. Tapi kalau membuat kue basah tradisional ini kita sudah dapat bayangkan bahwa tantangannya banyak nian tuh. Banyak. Kalau Cek Septi tantangannya lebih kemana tuh? Kurang tidur. Apalagi banyak pesanannya ya. Banyak pesanan. Jadi karena dia 100 loyang itu, jadi kita sudah punya ini
sehari itu kita harus bisa panggang kue itu 24 loyang. Waduh, Nah, jadi dalam satu mulai hari? dalam satu hari. Jadi mulai kita bangun sahur Heeh. jam 2:30 itu malamnya udah disiapin nih, udah disiapin. Jadi pada saat kita udah sahur tinggal kita kocok, langsung manggang sampai jam 12 malam. Waduh, 12 malam bayang ke Manca Becek dari subuh sampai ke 12 malam. tidur 1 jam, sambung lagi, Mhm. bikin lagi sampai jam 12 malam. Wah, Sampai itu tapi diharapkan dia H-1 itu sudah selesai semua. sudah pengiriman Sudah gitu kan. pengiriman, yang mau keluar kota, yang ke Bandung, ke Jakarta itu udah semua. Itu. Dan kalau tadi kan disampaikan oleh Cek Septi, anak-anak di rumah juga ikutan bantu. Nah itu Mereka masih muda-muda kan? masih muda-muda Tapi ya. mereka bisa digait untuk ke dapur, apalagi bikin kue basah tradisional, itu pencapaiannya itu. Bagaimana tuh komentar mereka sejauh ini kepada mamanya ketika diajak bikin kue basah? Alhamdulillah justru mereka malah mereka yang mah daripada Bengong? bengong, daripada mama kasih uang untuk orang Oh lain. iya, itu pikirannya ya. Mending kasih ke kami mah. Nah, Boleh begitu kan. Jadi yang kecil itu dia baru kelas 2 SMA, tapi Wah. saya udah ngajarin dia dari dia SMP itu udah mandiri ya. mandiri. Jadi saya punya 2 anak perempuan. Yang satu Danika, yang satu masih kelas 2 SMA. Nah, kalau yang kecil dia khusus bagian nimbang-menimbang. Oh itu, dia dia- jagonya di situ tuh. Jadi dia yang bagian naker itu berapa, telurnya berapa, ininya berapa, tepungnya dia bagian kecil. Kalau yang besar dia bagian manggang. Oh Karena itu. posisi manggang itu kan kita ngadep oven besar itu kan lumayan panas, hampir 24 jam kan dari. Wah, jadi serunya Cek Septi ya. Jadi alhamdulillah anak-anak pun sekarang kalau misalnya disuruh yang kecil Udah paham tuh. non bikin masubah, dia udah ini Oh, udah diingat, tahu dulu. udah tahu dulu dia kan, jadi nggak perlu diingetin lagi, dia udah tahu takaran. Itu serunya itu bikin di dapur dewe, dibantuin buah hati juga, Manca Becek ya. Termasuk kayak yang tadinya kurang teh itu menjadi tetap semangat ya di situ ya. Tapi kalau tantangan dari bahan baku pernah ada sih? Pesanan banyak tiba-tiba nah kosong itu. Ada Ya. ada Mhm. pesanan kosong tuh lebih ke apa ya, telur Iya. gitu kan, kadang-kadang susu yang tiba-tiba kayak kemarin telur sampai 30. Oh iya gitu kan. tinggian itu. Itu sampai mau dinaikin harga nanti. Cak mano kan. Mano. Uang sudah terbiasa Sudah dengan harga terbiasa, kita. kita mau stop orang masih mau pesan. Nggak mungkin, jangan Nggak sayang mungkin, gitu. Katanya, kalau misalnya ada yang komplain, saya mahal nih harganya, ini Bebu, dia bilang. Kalau misalnya memang mahal, harga rasa tidak sesuai, enggak apa-apa, bilang gitu kan. Iya, nggak usah ini pesen jujur ya kita. Cek Septi ya, banyak nih bermunculan tempat-tempat Di kue. tempat-tempat kue-kue Ini online harganya itu. bener apa Mbak itu? Nah itu, jadi pernah waktu itu tempat kita ngambil telur, ini biasa kita pesan telur itu, Mbak katanya saya pernah beli di online, gitu, kayak itu kan. Jadi kayak mana ini Bu, bilang gitu kan, waktu saya cicip katanya kuenya ndak enak, bilang gitu kan. Makanya saya bingung katanya. Harganya murah, tapi kualitas ini. Benar. Jadi harga itu tergantung kualitas. Benar. Jadi Manca Becek kita bukan maksud untuk membandingkan, bukan Cek Septi ya. Membandingkan. Lebih kepada yaitu tadi ada kualitas, ada harganya juga. Sekira duitnya memang lebih, ya beli yang kualitasnya agak sedikit berbeda. Tapi kalau memang pengen ternyata duitnya cuma pas-pasan, ya bolehlah nyicip yang itu tadi, yang memang harganya lebih murah kayak itu kan. Tapi ya itu tadi rasanya sudah mencoba langsung kan. Kayak mana perbedaannya di situ. Tapi kalau buat inovasi ada enggak Cek Septi yang melakukan di sini? Ada inovasi. Apa Jadi tuh? kalau misalnya ada teman yang mungkin punya budgetnya tuh yang ini, yang saya budget saya. Oh gini, jadi bisa rundingan dulu. bisa gitu. Boleh saya bilang gitu. Jadi saya bikinnya satu loyang itu seperti itu kan, duit itu satu loyang setengah-setengah. Oh, ini pakai icip-icip kayak itu ya? Boleh cicip. Jadi satu loyang itu saya bikin seperempat. Jadi seperempat kojo, seperempat lapis legit, seperempat subah. Jadi konsumen itu bisa nyicip 4 rasa. Iya. Nah, itu harganya juga lebih murah. Lebih kan? murah. Lebih murah. Itu kalau uang nyebutnya tuh galak di online tuh paket icip-icip. Pakai icip-icip. Jadi kita bisa paket langsung nyicip dengan varian itu tadi ya. varian itu. Dalam Lebaran ini walaupun masih lama, sekarang kan lagi musim nih Cek Septi. Ada sudah untuk bikin arisan tuh. Arisan kue kayak itu. Cek Septi termasuk di situ juga ada untuk marketingnya. Kalau arisan enggak? Tidak ya. Saya enggak pernah pakai arisan kue. Kalau nabung kayak itu? Nabung juga enggak? Enggak.
Masalahnya kalau karena sudah bertahun-tahun kan, Aha, jadi langganan-langganan yang lama tuh sudah pasti, sudah dan ngelis sudah ya. ngelis kan. Jadi kalau yang buat arisan itu belum pernah saya Belum. Kenapa tuh tidak arisan. tertarik di situ? Padahal di situ ada potensi peningkatan penjualan juga. Barangkali untuk manajemen Oh ininya iya iya ya, iya, iya. manajemen Belum terlalu belum terlalu ini ya, ma- apa manajemen tertariknya tuh. yang ngurusin arisan itu kan. Hmm. Kemarin pernah. Anak-anak juga masih sekolah tuh. Jadi pernah coba nyuruh anak-anak itu, Mhm, Mbak bikin arisan. mhm, Ya udahlah dicobain, kita bikin arisan. mhm. Di-share lah ke gini. Tapi Banyak tuh yang datang untuk ikutan. justru malah nggak ada yang ikut arisan Oh itu itu. ya. Mm-mm, Karena memang mereka tuh arisan tuh di mix di mix. dengan ketupat misal kayak itu kan. Iya. Ada minuman juga kayak itu. Tapi ada juga sih kemarin baca postingan arisan kue basah lebaran katanya kayak itu. Dapat sekian loyang ini segala macam. Tapi di situ memang membutuhkan konsen juga ya Cek Septi ya. Ya. Kayak mana mengatur manajemen arisan itu tadi Ya. supaya Terus tetap lancar tuh. kalau arisan itu kan takutnya pas waktu di momen memang kita harus bikin kue, Mhm. kondisi kita tidak baik Nah, atau itu. COVID, nah ini kan kita terhutang nih. Iya Orang benar-benar. sudah bayar, terus kita nggak bisa bikinnya, nah itu yang jadi repot kan. Jadi mengecilkan resiko lah ya. Kan risiko. Jadi kata anak-anak, udah lama kata daripada nanti kakek mama Capek tiba-tiba kita kan nggak sakit, tahu kan. orang udah pesen, duit udah di kita, kayak gitu. Nah, akhirnya diingetin anak-anak, ya udahlah sesuai dengan Itu ini. pertimbangannya. Dan ini menariknya mungkin mengenai proses produksi tadi. Kenapa tidak melibatkan uang luar selain untuk sekalian beli jajannya ke anak gitu. Apa Kalau takutnya orang tangan luar, uang beda, nah rasanya itu juga beda gitu. kalau resep itu kan bisa nanti sama, Mhm. tapi kadang-kadang walaupun resepnya sama, Hasilnya tangannya beda. hasilnya beda. Karena anak sendiri aja kalau misalnya disuruh manggang, kan Mhm. disuruh manggang, Mbak panggang ini. Kadang-kadang letak kerapian panggangannya pun beda gitu, dengan ini. Mhm. Paling kalau misalnya saya marketingnya, kalau misalnya minta tolong orang, dia share ini, share cari konsumen. Oke. Nanti kalau misalnya 10 loyang, saya gratisin 1 loyang gitu. Atau dipotong nanti 1 loyang itu kita potong 10.000. Jadi dia dapat 2 bonus kan. Oke. Konsumen itu kan ini yang nge-share Mhm. ini share-nya kan. Jadi pola bisnisnya tetap berjalan ya walaupun dengan anak dewe ya. Iya, udah jalan gitu kan. Iya, itu profesional namanya Cek Septi ya. Supaya melatih ya, supaya anak-anak juga terbiasa dengan Biasa dia masuk dapur. masuk di terbiasa dapur dia, juga, terbiasa juga bertanggung jawab kayak itu kan. Dan terbiasa juga dengan target yang untuk mencari pelanggan itu tadi. Dan kalau buat paling puncak-puncaknya penjualan kue basah ini pada saat lebaran ini kayaknya. Lebaran. Pernah ini kami 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, lebaran itu di bulan lebaran itu mulai dari bulan puasa itu lagi musim hujan. Oh iya iya pada saat itu memang kita Lagi lebaran masih hujan musim terus singgonya. hujan terus. Aha. Pas kebetulan rumah itu kan di dataran yang mungkin agak rendah ya, agak rendah. Jadi kalau dia udah hujan itu pasti banjir. Banyu masuk tuh. Nah, ini nih kendalanya. Jadi pas waktu kita mau bikin kue bulan puasa, hujan, Oh nah itu. banjir. Nah, itu kalang kabut. Padahal lebaran tinggal berapa hari Lebaran lagi? tinggal berapa hari lagi. Nah ini. yang teman dari Bandung tambah terus kan. Waduh. Sep, tambah lagi, Sep. Anak-anak sampai tidak, "Ma, katanya, Mama ini katanya Takut gak tergawe kayak gitu. sudah 1 hari lagi Ma ngirimnya," katanya. Ah. "Kita ini banjir," katanya. Jadi kayak mana Mbak? Udah lama katanya, nggak usah ditambah lagi katanya. Oh, Om di Bandung bilang gitu kan. Karena pas waktu malam mau pengiriman pun dia nambah terus. Oh iya iya iya. Nambah terus, saya tambah lagi 9 lagi. Aduh, bilang, Padahal ini rezekinya nih. emang rezeki kan. Aha. Bilang, Kak, masalahnya besok itu kan udah pengiriman nih. Kalau Septi bikin malam, posisi kuenya tuh masih panas. Sedangkan ekspedisi itu kan ada waktunya kan. Ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Kalau Septi terusin bikin, pada saat kita ini kita packing, posisi kue panas itu nanti rusak, Berkeringat. berkeringat. Nanti konsumen di sana malah komplain. Kecewa kayak baik gitu kan. Mungkin solusinya next ke depan lah, atau nanti tahun depan atau lebaran haji lah nanti baru kita Oke. bisa. Nah, pada saat momen-momen banjir itu ngangkatin Iya iya. kue, ngangkatin telur, Peralatan kan? dulu juga Aduh, kayak itu peralatan kan. Itu yang Tapi dengan cerita pengalaman itu itu. Cek Septi sudah mengantisipasi tidak? Takut-takut baik kayak di lebaran selanjutnya hujan lagi. Misal sudah disiapkan dapur lain kayak tuh yang akan difungsikan.
Udah antisipasi. Kalau untuk dapur sih masih dapur ini, cuman Yang sama mungkin ya. tingkat Tempatnya tempat lebih penamaan ditinggikan. kuenya itu mungkin ditinggikan. Wah itu ya, jadi memang sudah tahu nih dengan pengalaman itu tadi. Oke. Dan pengiriman paling jauh kemana nih biasanya? Ke Surabaya. Oh ke Surabaya situ. Surabaya. Nah supaya pendengar kita juga tahu nih CSFT untuk kue basah ini memang kan rentan Rentan. dengan kerusakannya itu tadi. Tapi jangan khawatir karena untuk proses pengiriman biasanya dengan cara apa tuh supaya dia tetap fresh pas sudah datang ke alamat. Kalau saya dibungkus masuk di dalam box seperti itu. Tapi sebelumnya tuh kuenya tuh saya bungkus dengan aluminium foil. Oh pakai aluminium Aluminium foil. foil karena aluminium foil itu dia menyerap panas kan. Jadi nggak ada Menimbulkan uap itu ya. uap itu kan. Karena kalau Langsung yang diserap. langsung diserap karena yang memang lebih rentan itu maksuba sama 8 jam. Semua telur itu kan itu yang lebih rentan. Jadi kalau dia kena tetesan air pun dia langsung kayak berlendir benang itu, kayak ada sama benang dia itu. kayak jamur-jamur gitu. Karena pernah waktu itu saya kirim ke Bandung karena buru-buru kan maunya instan, habis itu nggak sempat lagi beli aluminium foil, jadi saya kirim lah ini, tapi dibungkus pakai plastik yang fresh itu kan. Cuman sampai di sana saya bilang gitu kan, kok ada ini, bilang nah Ya, kan bilangin tuh. kan, dibilangin jangan lagi ditambahin, masalahnya kalau panas susah safety, bilang gitu kan, karena panas itu kan rusak Iya kuenya pasti kan. tuh, apalagi langsung ditutup kan. Iya, langsung Itu udah ditutup. dipastikan Nah, jadi akan rusak tuh kuenya. rusak itu kuenya. Jadi solusinya kalau kita kirim kue basah itu kita bungkus dengan aluminium foil. Ini waktu saya kirim ke Surabaya itu kan nggak bisa harus 3 hari kan melalui JNT kan. Yeah. Nah itu saya bungkus dengan aluminium foil. Jadi pas waktu sampai hari keempat telepon teman itu kan, udah sampai, udah Mbak, katanya bilang boleh dipoten nggak gitu kan. Dulu kirimnya Makjo tuh dia kombinasi antara Maksuba sama Kojo. Pas waktu dibuka alhamdulillah kuenya bagus. Oke. Tapi kalau untuk yang dekat-dekat kayak Jakarta, Bandung kita bisa pakai 3D. Oh ya. Nah, 3D itu kan dia masuk Pakai ini, box dingin box kan? dingin itu kan itu lebih awet. Cuma Nah. rentannya kalau dia udah ini ditumpuk-tumpuk takutnya pecah ininya. Hancur. Jadi memang harus diantisipasi di Itu. ekspedisinya. Nah, jadi untuk manca becek dulur-dulur, terutama yang lagi monitor kita dari kejauhan ya, di luar Provinsi Sumsel, ini tentunya perlu dipahami juga tuh mengenai waktu pengiriman, ketahanan kuenya juga. Jangan sampai kayak saking kita pengen cepat, ujung-ujungnya kecewa gitu kan. Iya. Tapi kalau buat ketahanan kue basah ini berapa lama nih Cek Septi untuk di suhu ruangan? Kalau saya sudah coba kayak misalnya lapis legit gitu kan, terus kojo, itu di suhu ruangan itu bisa sampai 4 sampai 5 hari. Oh, lumayan lama juga ya. Karena proses untuk kayak misalnya kojo sama engka itu kan dia pakai santan. Oh iya. Jadi proses pemasakan santannya itu saya benar-benar dimasak, benar-benar santannya itu benar-benar masak. Jadi untuk proses dia gampang rusaknya itu nggak rentan. Tapi kalau misalnya santannya itu mentah ataupun masaknya cuma sebentar kita cuma panasin, nah itu bisa lebih rentan ininya, cepat rusaknya itu. Jadi kalau yang untuk lapis legit itu malah sampai 5-6 hari di luar ruangan. Kalau di kulkas ini juga bagus dah sih. Lebih tahan lagi. Malah tahan Karena lama saya ya. coba ini dari Lebaran Idul Fitri sampai Lebaran Haji Masih bagus. Masih bagus. Dengan catatan itu di freezer atau cukup di Cukup bagian-bagian di kulkas be? Bagian kulkasnya. Oh, jadi lumayan cukup lama juga nih manca becek ya. Oke, baik. Dan kalau buat kuenya ini yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube kita, silakan lihat. Boleh kita angkat sedikit mungkin? Boleh, Cek Sefti, waduh kuenya manca becek nyembil kenian ini. Ini ada jenis kue apa tuh? Ini yang lapis legit tadi, yang penuh perjuangan dapat ilmunya. Nah, yang ini Maksuba. Wih. Nah, terus bahan itu ini tergantung dengan telur juga sih, Bang. Oh, jadi pemilihan telur itu mempengaruhi niat. Ini telur biasa itu menggunakan mempengaruhi. telur bebek atau telur ayam? Telur ayam. Tapi telur ayam itu dia yang telur yang udah kulitnya tuh coklat benar. Oh, yang sudah apa satu? Udah tua ya. Sudah tua udah nyebutnya mungkin. Karena kalau kulit telur Ya, yang masih muda putih, itu kan dia putih telurnya itu kan encer. Nah, kuning telurnya itu dia juga nggak terlalu kental. Nah, itu berpengaruh untuk ini kue. Kalau misalnya kayak kita bikin lapis legit nih, kita pakai kue ini telur yang
putihnya yang kulitnya putih. Ya. Itu berpengaruh di ininya, di tekstur. Oh, jadi teksturnya tuh akan Ini kelihatan terus ya? ya teksturnya terus apa namanya tuh, dia kalau kita panggang itu basah kiri kanan. Terus kuenya nggak ngembang. Kalau ini kan dia pakai ini, jadi teksturnya Kayak dia kenyal itu ya, ngenyes-ngenyes, nah gitu. ngenyes itu. Nah, ngenyes-nyenyes gini, Ah, sama kayak Mas Subah. ini sudah mirip kayak kue-kue di mall-mall besar itu nah. Mas Subah juga gitu, kalau dia pakai putih, nah ini mungkin telurnya nggak terlalu coklat, jadi kuenya tuh, warna kuenya tuh juga agak sedikit putih. Tapi kalau dia contoh kayak telur yang omega 3, nah itu kan kuningnya orange itu. Iya, yang Nah itu tebal kuningnya tuh. warna kue Mak Subahnya tuh lebih cantik, Alami lebih ya. kuning gitu kan. Dari telurnya itu warnanya Dari tuh. telurnya itu. Jadi ini tidak menggunakan pewarna kayak itu kan. Asli dari telur kuningnya itu tadi. Oke, yang ini sama ya itu ya. Sama. Ini Kita dijual bikin kalau buat paketan, ada paket apa nih Cik Sati? Kayak tadi tuh paket icip-icip atau per loyang langsung dijual? ada per loyang, ada dia per paket premium itu yang seperempat itu kan. Oh, yang tadi tuh. Terus ada juga dia kombinasi, kalau kita bilang itu Mak Jola. Mak Jola tuh Mak Subah, Kojo, lapis legit. Oke. Jadi dalam satu loyang itu dia ada 3 varian rasa. Itu ada Kojo, lapis legit, Mak Subah. Atau dia Mak Jo itu Mak Subah, Kojo kayak itu. Gitu. Jadi dia lebih yang Septi bilang gitu, boleh enggak yang mau pengen 2 rasa Sep gitu, nah kan. Jadi boleh. Jadi dia satu loyang dapat 2 varian rasa gitu. Oh, begitu. Dan ini juga apa namanya itu untuk yang pengen pesan disarankan Hamin berapa tuh? Kalau sebenarnya kalau dimin pesen tuh dari mulai bulan puasa, awal puasa kita udah buka kan. Cuman bukan kadang-kadang sih, lebih ke real. 1 minggu sebelum lebaran Malah atau ini 4 hari itu malah datangnya barengan itu ya. barengan bilang, Bu, kenapa nggak dari bulan Jauh-jauh hari. Jawab mereka, tunggu THR. Karena belum cair THR tadi kan. Saya bilang gitu kan. Mau kita tolak gimana? Ya kita tolak nanti gimana? Ya udahlah, sini saya bikinin ini. Itu jadi salah satu tantangan juga Cek ya. Ketika rezekinya datang bebarengan gitu. Cuman kalau sudah misalnya Hamin 4 atau Hamin 3 itu di stop. Mau udah mau di close itu. Takutnya kaki lama nunggu. Anak-anak yang komplain katanya, Mah bilang itu. Karena pernah waktu itu saya sampai 120 loyang. Waduh. 130 loyang. Jadi pas waktu lebaran nggak bikin apa-apa, nggak masak. Iya, karena waktunya sudah habis di kue basah ini Bah ya. Mah, Mama itu belum belanja untuk buat lebaran. Mikir, iya nak ya. Akhirnya lebaran kita nggak masak kan. Itu. Karena sampai hari masak pun kita masih bikin kue. Itu bentuk dari tanggung jawab tadi tuh, supaya pelanggan jangan kecewa dan juga sesuai dengan waktu pengiriman gitu kan. Oke, nah ini tadi kita pengen tahu komentar dari yang empunya semangat tadi, iyalah Mama Nyocek Septi tadi. Bagaimana sih ketika dia tahu, wah ternyata anakku sudah pinter juga nih bikin kue. Ada komentar nggak di situ? Kalau Mama itu kan orangnya nggak terlalu banyak ikut campur ya. Kalau paling Papa yang lebih dominan merhatiin kalau misalnya kita lagi di dapur atau lebaran, dia suka main ke dapur, ya kan? Bikin apa nak? Bilang gitu kan? Bikin Mak Subah, atau bikin Kojo, karena yang nggak pernah lepas itu kalau lebaran itu kuenya itu engkak. Oh, engkak tuh. Karena Papa paling suka dengan engkak. Wah, itu gitu. Favoritnya ya. Kalau Mama tadi kan orang yang memang ya udah buatlah, udah buatlah gitu. Tapi Ibu tuh memang sebenarnya apa ya, menyembunyikan kayak itu. Dia tidak langsung mengungkapkan kayak itu nah. Itu, tapi pas waktu misalnya lebaran ada teman-temannya dia promosi. Itu kan. Itu promosi. Dia pasti membanggakan ya kita anaknya. Oh, ini buatan Nyocek Septi nih tadi. Ini buatan Mbak, buatan Mbak gitu. Nah, kadang-kadang dengan misalnya ayu ipar bikin engkak kan. Belajar sama ini Mbak Lili tuh bikin kue engkak tuh. Rasanya ini gitu kan. Dan dengan konsumen pun saya tanya kan, Bu atau Mbak, ada komplain enggak
Lebaran tahun ini Mhm. kurang safety atau kurang apa? Tidak Ah, ada, seperti biasa. sudah sesuai. Sesuai. Mhm. Asal jangan dirubah bilang Iya gitu kan. benar. Dan sekarang bagaimana tuh, baik itu mama atau papanya Cek Septi melihat ternyata, kepandaian untuk membuat kue basah ini dijadikan bisnis itu bagaimana tuh mereka? Mungkin sekarang kalau sekarang kan udah lihatnya dari di Oh iya atas. benar, tinggal Kan doa-doanya yang tinggal kita rasakan doa-doa. ya, doa mereka yang dulu akhirnya bisa membuka perjalanan Cek Septi di kue basah ini tadi ya? Mm-mm. Dan ilmu ini diturunin sama adik ipar. Hmm. Jadi dulu waktu kami masih muda-muda, Mhm. adik ipar kan tinggal di ini kan Mhm. sama-sama. Jadi kita ajarin. Jadi sistemnya kita bagi hasil nih Mhm. berapa loyang. Nanti keuntungannya berapa kita bagi. Nah Hmm. sekarang karena ilmunya udah dapat, jadi sama adik ipar tuh dia buka sendiri. Aha. Adik ipar buka sendiri. Dan sama Sekarang nih, sama jenis menunya? sama jenis Mhm. menunya. Tapi mungkin dia jenis menunya yang lama. Mhm. Kalau saya kan udah ada varian ditambah durian, Ada kombinasi ada sudah ya? kombinasi kaju atau Mhm. dibikin kombinasi dua rasa. Oke, dan itu sesuai request pembeli dak? Sesuai request pembeli. Jadi kayak ada Kalau topping-toppingnya itu ya? kalau misalnya minta dikurangin manis, saya kurangin Mhm. manis karena kemanisan ada diabetes, saya Oh dikurangin. baca. Gitu. Jadi makanya didiskusikan dulu kan. Boleh disampaikan nih Manca Bica yang pengen kaget mencoba kue basah dari Dapur Lili, bisa dikonsultasikan mengenai tingkat kemanisannya. Iya, bisa. Apalagi tuh biasanya selain manis. Eh, minta digaringin. Oh ada juga tuh, manggangnya agak lama. Panggangin karena itu tadi yang maksubah ini kan dia rentan kan. Jadi kalau nggak dia di setiap lapisan itu dibikin garing, dibikin garing kayak seperti itu nah. Oh, itu. Benar apa matengin ya, dicoklatin gitu nah. Mhm. Karena kalau nggak dibikin garing, dia basah. Oh, itu Terlalu ya. basah. Karena dia mengandung Minyak ya? air kan. Ada Mengandung airnya air, tuh. terus mengandung telur tadi kan. Telur tadi kan ada mengandung air, terus ada mengandung minyak. Mhm. Jadi kalau nggak kita panggilnya kering-kering, itu juga sedikit rentan untuk yang gampang rusak, Oh untuk yang masubah. itu. Jadi yang sering gampang ini agak sedikit diwaspadai ini masubah sama 8 jam. Itu. Jadi memang harus dipanggang itu benar-benar garing. Aha, jadi diperhatikan nih Cek Septi ya di situ ya. Oke, ada rencana akan bukan merubah sih, menambah. Kalau kan sama ini concernnya ke kue basah. Bakal nambah deretan lain enggak kayak pempek atau apa kata ada enggak sih kepikiran? Atau sudah capek di sini Bella sudah kelengar Kalau gitu. dulu sih sebenarnya kue basah sama kue kering. Oh dulunya. Dulu Kenapa kue keringnya enggak lagi tuh? capek. Ah, ya. Waktunya kapan lagi ya? Waktunya kan kapan lagi? Terus kalau bikin kue kering itu kan kita harus duduk bener Iya kan? bener. Setiap hari susunin. Mhm. Kalau dulu kue kering itu paling dari keluarga yang pesan kan atau teman-teman berapa kilo. Nah kalau sekarang sudah nggak kuat lagi kalau kue kering. Iya benar. Ini kan karena udah banyak juga di luar jualan kue kering. Sudah banyak Sama, tuh. Aha. Kalau pempek masih pempek. Oh, ada saya bayar juga, request. ada request pempek. Kadang-kadang minta bikinkan paket pempek atau tekwan. Oh, Jadi itu. tekwan itu kan kita udah tekwannya langsung bumbunya yang udah dimasak, terus di bahan-bahan kuah-kuah tekwannya itu. Pempek juga pernah. Tapi Cek Septi belajar masak ini memang pure dari almarhumah mama tadi ya. Almarhumah mama. Mhm. Tuh, pas kebetulan memang hobi masuk ke dapur. Oke, jadi tidak perlu apa untuk cooking class kayak gitu. Enggak. Jadi memanfaatkanlah ilmu dari wong tua tadi ya Cek Septi ya. Paling kalau misalnya kurang-kurang ada rasa kurang-kurang sedikit, boleh kita rubah sedikit kan. Misalnya rubah dapat ini dikit, mah dirubah kan. Itu serah kata mama bilang gitu kan. Yang penting Aha. ilmunya ada bilang gitu. Karena memang mama nyiapin buku resep. Oh memang disiapin. Buku resep itu kan. Jadi yang ada catatan itu masuba, lapis muka, kojo itu memang udah disiapin mama. Tapi kalau untuk yang varian-varian itu udah ya inovasi sendiri gitu. Cek Septi masih ingat gak sih kue apa yang pertama kali sukses dibuat? Kue lapis lagi tadi ya? Itu yang lapis legit. Kalau yang kojo, yang lain itu kan memang nggak ada hambatan, nggak ada kendala. Yang lapis legit ini yang benar-benar butuh perjuangan, harus cari lagi ilmu, cari lagi. Nggak, kalau dibilangin berulang-ulang sudah berulang-ulang. Iya. Akhirnya dikasih resep sama teman kan, cobain ini resep ini, dicobain gagal. Cobain gagal. Itu tadi walaupun resepnya sama, Tangannya tangannya berbeda. yang berbeda gitu. Jadi pas waktu bikin ini berhasil, teriak
Akhirnya Sukses ya, akhirnya sampai sekarang. dengan Resep perjuangan resepnya pun sudah di luar kepala kan. itu. Jadi semua bahan kue-kue itu sudah nggak lihat catatan lagi Mhm. sampai sekarang. Termasuk anak-anak juga kayaknya sudah mulai ini juga tuh terbiasa dengan Anak-anak sudah resep ya. terbiasa dengan resep. Jadi Ada yang mereka berdiskusi ataupun juga berdialog dengan Cak Septi bakal the next kalau membuka juga dulu nih bisnis ini. enggak, kalau buka bisnis ini itu tadi ya karena kue basah ini kan nggak setiap hari orang makan. Benar. Cuman ada Momennya. ide kemarin itu yang baru-baru bikin kombinasi kojo dengan lapis makjola itu dari cucu malah inilah inspirasinya. Oh itu. Bilang itu, "Mah," katanya, "coba Mah," katanya, "bikin kue yang bikin 2 lapis-lapis itu." Aha. Yang kayak mana Nak? Bilang itu kan. Itu nama katanya atas bawahnya hijau, bawahnya ini. Justru cucu yang menginspirasi Oh, bikin dia ngasih masukan tuh. kasih masukan itu. Boleh deh, coba Dicoba. lah Mah, katanya. Akhirnya dicoba. Itulah kita bikin makjo itu. Oh itu. Makjo, makjola gitu Aha. kan. Oke, dan kalau bolu-boluan memang tidak ya, memang khusus di kue basah ya. Kue basahnya. Sekarang kan lagi banyak untuk ngemilnya bolu, bolu gulung itu nah Cak Septi lagi rame nih itu. Ada udah sih rencana ke situ belum? Enggak. Belum Terus ya. kue basah. Masih pengen fokusnya di sini tadi. Untuk harga mungkin Manca Becek silakan KG kontak langsung atau pengen di share di belakang lah ya. Dagang lah. Kalau harga masih sesuai dengan Bahan lah masih ya. bahan, ya, masih di bawah 300. Tapi Ada kualitasnya dijamin tapi nih Manca kualitas Becek. dijamin karena bahan pakai premium, kita nggak pakai yang kilo-kiloan nggak. Nah itu Semuanya tadi. premium. Yang pengen pesen kemana nih? Boleh? Bisa. Ke 0852 Hmm, 1160 Oke. 7776. Jadi silakan dicatat Manca Becek. Yang belum mencatat tadi silakan ditonton ulang tayangan YouTube kita karena apa namanya tuh setelah ini kita bakal nge-share untuk di channel YouTube kita ya siarannya ini tadi. Oke, dan ini ukuran berapa nih Cak Septi untuk Ini wadah itu? 20 kali 20. Ini kalau dijual ada isian berapa menu atau berapa jenis kue? Bisa 4. 4 ya. Bisa 4 kue atau bisa 2 kue kan. Kalau itu kan 2 kue, tapi dia dibikin setengah-setengah loyang. Kalau dia 4 kue, dia seperempat. Jadi seperempat sebelah sini, seperempat ini. Jadi ada 4 varian. Oh banyak ya, jadi bisa Itu dicicipi di yang sini. maunya konsumen kan dengan budget segini, bisa nggak saya berapa macam kue bisa, bilang gitu kan. Semuanya bisa dikondisikan Manca Bisa Becek ya. dikondisikan. Silakan langsung kontak ke Cak Septi tadi ke Dapur Lilik yang sudah kami share nomornya, dan harapan mungkin ke depan pengen seperti apa nih bisnis ini? Ada rencana enggak untuk bikin tokonya langsung nih, toko kue Dapur Lilik kayak itu? Amin, bismillah. Pokoknya kita doakan di situ ya. Doain. Mudah-mudahan bisa punya toko sendiri. Iya. Amin. Doain Dapur Lili bisnis kue basahnya dengan sekarang sudah banyak persaingan kue basah kan. Sudah banyak sekali tuh Palembang. Tetap berjalan dan mudah-mudahan konsumen-konsumen yang lama tetap Loyal ke kita ya. loyal ke kita, tetap dengan apa namanya tuh dengan rasa kue yang sudah pernah dicoba. Itu tetap tadi. loyal ke kita. Wah luar biasa nih. Baik, ini sayangnya waktunya Cek Lili Ya. atau Cek Septi karena ini sudah 54 menit nih melangkah dari jam 11 siang, dan sebagai penuntas juga apa nih pesan untuk pendengar kita yang lagi proses tahap belajar baik itu membuat kue basah atau kue lainnya. Boleh. Pesannya itu jangan takut gagal. Itu kalau gagal sekali coba lagi. Gagal sekali coba lagi. Karena ilmu itu pasti ada akhir tempat pencapaiannya memang sudah maksimal. Nah, itu. Kalau prinsip saya itu belajar itu nggak cuma satu kali. Jadi kalau gagal ulang lagi, satu kali gagal ulang. Apalagi kalau misalnya ada yang minta tolong dengan kita, misalnya baik tenaga ataupun apa. Prinsip saya orang minta tolong itu ilmu. Jadi amal jariah juga kan? Ilmu pengalaman. Jadi kadang ilmu dengan pengalaman itu kan beda-beda. Beda-beda Macam-macam tuh. Kan? Misalnya
"Chef tolong bikin ini nih, chef tolong ini." Aha. Itu kalau saya ngambil ininya itu ilmu, Mhm. ilmu dan pengalaman buat pribadi. Oke. Jadi pada saat di momen-momen tertentu Mhm. saya bisa menerapkan ke orang lain. Nah itu, jadi istilah kata Nah, tuh tidak pelit ilmu ya Cik tidak Septi ya? berilmu, terus jangan takut gagal. Mhm. Kalau kita belajar itu pokoknya terus terus Harus sampai pacak gitu. maksimal, Menurut sampai cerita Cik bisa. Septi tadi, nah akhirnya bisa. Bisa. Aha. Udah sampai sekarang. Karena sama kayak kita belajar kendaraan kan, nggak mungkin tiba-tiba langsung Ya, bisa nggak bawa bisa motor, tiba-tiba bawa langsung mobil. motor. Pasti belajar dulu nih. Insya Allah hasilnya juga akan mengikuti kagetnya ya. Oke baik, terima kasih Cik Septi, waktunya luar biasa Nian. Ya, Ini sama-sama. banyak Nian inspirasi yang sudah kita dapatkan tadi, Mancipice, ternyata kemauan ini bisa membentuk Kemauan. kepandaian gitu kan. Asal kita ada kemauan, keinginan, insya Allah kita bisa menguasai, termasuk tadi yang sudah disampaikan Cik Septi, proses pembuatan kue basahnya itu. Baik, kita doakan mudah-mudahan selalu sukses. Amin, 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 amin. Terutama untuk dapur liliknya kita nantikan toko offline-nya ya. Amin, amin. Supaya kita yang pengen bawa oleh-oleh tuh, yang ke Palembang pengen bawa oleh-oleh ke kampung halaman, bisa mampir langsung ke dapur liliknya kayak gitu di situ. Baik, Mbak Pice, karena kita sudah di penghujung perjumpaan, kami berdua nak pamit untuk di teras UMKM Loka kita, edisi Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Kami pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.